Sekarang kita tes Yesus 10-nya. Cara kerja dari Yesus 10 ini. Ini saya menggunakan power supply ya. Tegangannya 12 volt sama 5 volt. 5 voltnya untuk menghidupkan IC VHC ini. Jadi IC VHC ini kita kasih 5 volt di pin 20-nya, pin 1 dan pin 19 ini ke ground ya, supaya IC-nya bekerja. Ini datasetnya seperti ini. Jadi IC ini boleh dibilang driver PWM, atau lebih mudahnya ini sebagai relay ya. Nah, ini IC ini juga sama ya, sistem kerjanya mirip-mirip seperti relay ya. Yang ini, dan yang ini ya. Yang ini juga. Jadi sistem kerjanya mirip seperti relay. Dia dapat perintah dari T-con sinyal, lalu dia outputnya keluar ya. Nah, ini yang dari T-con ya. Jadi T-con ngasih sinyal, baru dia outnya aktif hidup. Ini outnya saya kasih 5 volt, lalu dia ke driver ini juga nih. Driver ini dapat sinyal dari IC VHC tadi, lalu aktif dia. Nah, yang dioda ini dia dapat 15 volt, atau ini saya pakai 12 volt ya. Jadi mirip relay ya. Ini commonnya, kalau IC-nya dapat sinyal dari IC VHC tadi, baru dia out ke gate-nya 12 voltnya ada. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Ini source-nya atau common ya, kalau di relay dapat perintah dari IC VHC, lalu kakinya yang mengarah ke gate MOSFET atau IGBT akan ada tegangannya. Jadi kerjanya mirip seperti relay. Ini sama ya, kerjanya itu mirip-mirip seperti relay. Ada yang bilang driver, ada yang bilang PWM ya. Tapi mudahnya kerjanya seperti relay. Nah, ini cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ini ampermeter analog. Probe hitamnya anggaplah sebagai output sinyal dari T-con atau perintah dari T-con. Kemudian probe merahnya kita ke ground-kan ya, atau ke negatif. Kemudian satu lagi saya menggunakan avometer digital di skala DC home. Ini fungsinya untuk mengetes apakah tegangan yang diperintah tadi keluar ke gate MOSFET atau gate IGBT-nya ya. Ada juga yang menggunakan bolham lampu pijar. Jadi kalau lampunya menyala berarti gate-nya sudah dapat tegangan. Ada yang seperti itu. Tapi ini saya sebagai indikator menggunakan avometer digital ya, DC volt. Jadi kita hubungkan ke gate MOSFET atau IGBT, yang probe merahnya, probe hitamnya ke ground atau negatif ya. Jadi 3 IC VHC itu sama ya, ngasih sinyal dari T-con, ada yang ke buffer, ada yang ke MOSFET IGBT. Jadi ada out yang menuju MOSFET dari IC driver ini. Nanti kita tempelkan probe merahnya. Kemudian di tester analog yang di skala ohmmeter yang probe-nya hitam, kita tutul di test point-nya ya, yang di IC VHC tadi. Jadi fungsinya tester analog ini sebagai pengganti signal output dari T-con ya.
Nah, jadi ini ada test point titik-titiknya ya. Ini contohnya begini, saya tempel ke gate MOSFET yang di sebelah kiri, kemudian dari analognya kita test point. Nah, itu ada tegangan ya, kita tempelkan. Nah, dia tegangan 13 voltnya hadir ya, kita copot, tegangan 13 voltnya tidak hadir. Berarti IC driver yang buat tegangan ke gate-nya ini berfungsi. Seterusnya kita cek seperti itu ya di MOSFET atau IGBT lainnya. Jadi simpelnya kaki gate dari MOSFET atau IGBT dapat sinyal dari IC driver ini ya. Dia dapat perintah dari Ticon dari IC VHC tadi. Jadi IC driver ini VHC ya, kita anggaplah dia kerjanya seperti relay ya. Ada COM atau common-nya yang 15 volt kalau dari pin ya sustain ini. Terus tegangan kerja VHC ini dia 5 volt. Terus kita enablekan yang pin 19 sama pin 1-nya. Dan elko-elkonya kita groundkan ya di IGBT atau MOSFET. Jadi sekali lagi ini kerjanya mirip seperti relay driver ini. Jadi dia ada common-nya 15 volt, kemudian dapat perintah dari IC VHC tadi yang signal dari Ticon. Setelah saya cek syarat kerja IC drivernya tidak ada yang bermasalah, tapi saya tes ini MOSFET ada satu antara source dan drainnya setengah short ya dia ya. Jadi kita cek MOSFET ini, kalau yang ini normal ya, drain sama source-nya nggak short ya. Tapi yang sebelah ini dia drain sama short-nya short ya, setengah konslet lah. Ini udah saya copot ya. Jadi cara pertama sebelum kita tes tegangan kerja, kita tes ya sustain itu elko besarnya apakah short apa enggak. Biasanya short ya, biasanya IGBT-nya yang rusak. Ada di video saya tentang servis TV plasma sebelumnya, tentang step by stepnya kita cek power supply-nya. Silahkan di scroll aja ya. Nah, ini dia MOSFET-nya setengah short nih ya. Jadi yang rusak ininya MOSFET di bagian sini. Jadi cara-cara step by stepnya ada di video saya sebelumnya.